Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan 50 contoh soal CPNS Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jika Anda tidak mengetahui atau ragu tentang jawabannya, maka pilihlah jawaban yang kira-kira menurut Anda paling benar. Pada soal ini lebih mengutamakan ingatan kita dibandingkan analisis. Usahakan agar tidak menghabiskan banyak waktu pada saat mengerjakan soal ini. Kita ke soal pertama. Sebelumnya saya akan memberikan trik-trik untuk menjawabnya ya. Yang pertama, dalam mengisi jawaban tes diperlukan ketepatan dan kecepatan karena keterbatasannya waktu. Yang kedua, harus sering latihan karena metode yang dipelajari banyak. Dari soal tes ada polanya hampir mirip-mirip. Yang ketiga, harus menguasai materi yang akan dikerjakan saat ujian nanti. Yang keempat, Anda harus mengubah pola pikir dengan memposisikan diri Anda sebagai ASN yang harus dituntut berintegritas, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal tersebut. 1. Dalam rangka meningkatkan kegiatannya, yaitu menuntut agar PKI segera dibubarkan. Kami, KAPI, partai politik dan organisasi massa didirikan. A. Front Pancasila. B. Front Nasional. C. Front Marhain. D. Front Keadilan. E. Front Keamanan. Jawabannya adalah A. Front Pancasila. Kita ke soal berikutnya. Kekuatan di parlemen tidak dapat menjatuhkan pimpinan eksekutif. Keadaan ini menunjukkan sistem pemerintahan. A. Demokrasi liberal. B. Kuasi parlementer. C. Presidensial. D. Parlementer. E. Monarki absolut. Jawabannya adalah A. Demokrasi liberal. Kita next ke soal berikutnya. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum berikut kecuali ya, ingat ya. A. Hukum rimba. B. Hukum negara penjajah. C. Hukum negara Eropa. D. Hukum agama. E. Hukum adat. Jawabannya adalah A. Kecuali ini ya, hukum rimba. Kita next ke soal berikutnya atau nomor 4. Alat perlengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertugas mengatur organisasi dan administrasi PBB adalah A. Tata Usaha Negara. B. Sekretariat Jenderal. C. Dewan Ekonomi dan Sosial. D. Majelis Umum. E. Dewan Perwakilan Negara. Jawabannya adalah B. Sekretaris Jenderal atau Sekjen ya. Biasanya PBB mempunyai Sekjen PBB. Kita next ke soal nomor 5. Sistem politik Indonesia berusaha mewujudkan demokrasi dalam sistem kekuasaan yang didasarkan atas. Ingat nih ya, yang didasarkan atas. A. Komunisme. B. Sosialisme. C. Demokrasi Pancasila. D. Liberalisme. E. Kapitalisme. Jawabannya adalah C. Demokrasi Pancasila. Jadi sistem kekuasaannya didasarkan kepada demokrasi Pancasila. Kita next ke soal nomor 6. Rencana awal pembacaan proklamasi akan diadakan di A. Rengas Dengklok. B. Museum Angkut. C. Jalan Imam Bonjol. D. Jalan Pegangsaan. E. Lapangan Ikada. Jawabannya adalah E. Lapangan Ikada. Jadi rencananya pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Kita next ke soal berikutnya. Latar belakang Belanda menandatangani perjanjian Masang di Sumatera Barat karena pada saat itu Belanda harus A. Mengakui kemenangan kaum Padri dan kaum adat. B. Menghadapi perang Diponegoro di Pulau Jawa. C. Menghadapi perang Padri. D.
D. Meninggalkan kaum Padri di Sumatera. E. Keluar dari Indonesia. Jawabannya adalah B. Menghadapi perang Diponegoro di Pulau Jawa. Kita next ke soal nomor 8. Sistem pemerintahan di mana menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen tetapi kepada presiden disebut A. Republik, B. Monarki, C. Demokrasi, D. Parlementer, E. Presidensial. Jawabannya adalah E. Presidensial. Kita next ke soal nomor 10. Perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu tata negara terletak pada, ingat ya, ilmu negara dengan ilmu tata negara. A. Kerangka ilmunya, B. Konsep pengetahuan, C. Kaitannya dengan ilmu lain, D. Ruang lingkup, E. Latar belakang. Jawabannya adalah D. Ruang lingkup. Perhatikan buat teman-teman yang ingin ikut soal CPNS ya. Untuk soal-soal CPNS seperti itu kalian jangan banyak terlalu mengartikan sesuatu itu. Yang perlu diingat adalah seandainya soal seperti ini jawabannya adalah ini, seperti itu. Kita next ke soal berikutnya. Pengakuan negara lain merupakan pelengkap dalam unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Hal itu merupakan pengertian dari unsur terbentuknya negara yang bersifat A. De jure, B. De facto, C. Konsultatif, D. Deklaratif, E. Konstitutif. Jawabannya adalah D. Deklaratif. Kita next ke soal berikutnya. Salah satu unsur yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik adalah, ingat nih ya, yang membedakan pemerintahan kerajaan dengan republik. A. Tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah, B. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara, C. Jumlah orang yang memegang kekuasaan, D. Gaya kekuasaan yang dilaksanakan, E. Pengangkatan masa jabatan kepala negara. Jawabannya adalah E. Pengangkatan masa jabatan kepala negara. Jadi yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik adalah pengangkatan masa jabatan kepala negara. Kita next ke soal berikutnya. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon 2 pada pemerintahan daerah provinsi ditetapkan oleh A. Gubernur, B. Presiden, C. Bupati dan Wali Kota, D. Menteri Dalam Negeri, E. Menteri Tenaga Kerja. Jawabannya adalah A. Gubernur ya, ingat ya, provinsi harusnya pastinya jawabannya adalah gubernur. Kita next ke soal berikutnya. Latar belakang dilaksanakannya revolusi hijau sebagai cara melipat gandakan produk pertanian pangan adalah A. Adanya kekhawatiran semakin rusaknya lahan pertanian akibat PMA global. B. Adanya kekhawatiran terjadinya kelaparan disebabkan tindak pertumbuhan penduduk yang cepat dengan tingkat pertumbuhan pertanian yang lambat. C. Makin banyak lahan pertanian yang berubah menjadi lahan industri. D. Adanya larangan untuk membuka hutan dijadikan lahan pertanian. E. Banyaknya bencana alam yang memporak-porandakan lahan. Jawabannya adalah E ya, latar belakangnya banyaknya bencana alam yang memporak-porandakan lahan. Kita next ke soal nomor 14. Tahun 1930 dibentuk organisasi yang menjadi wadah bagi peleburan seluruh organisasi pemuda di Indonesia yang bernama, ingat ya, tahun 1930. A. Perhimpunan Pemuda Indonesia, B. Jong Jakarta, C. Trikoro Darmo, D. Indonesia Muda, E. Perhimpunan Indonesia. Jawabannya adalah D. Indonesia Muda. Ingat nih, tahun 30 dibentuk organisasi Indonesia Muda. Kita next ke soal nomor 15.
Bandung Lautan Api adalah salah satu perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka A. Mempertahankan kemerdekaan, B. Mencapai kemerdekaan, C. Merebut kemerdekaan RI, D. Membangun Indonesia merdeka, E. Membangun cita-cita bangsa Indonesia. Jawabannya adalah B. Mencapai kemerdekaan. Ingat ya, peristiwa Bandung Lautan Api itu terjadi sebelum Indonesia merdeka atau untuk mencapai Indonesia merdeka. Kita next ke soal nomor 16. Munculnya gerakan DI atau DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat disebabkan oleh A. Memperbaiki taraf hidup masyarakat Jawa Barat, B. Cita-cita Kartosuwiryo menjadi pemimpin APRIS, C. Rasa tidak puas terhadap pemerintahan RI, D. Keinginan Kartosuwiryo mendirikan bangsa berdasarkan hukum-hukum Islam, E. Ketidakpuasan atas hasil perundingan Renville. Jawabannya adalah D. Keinginan Kartosuwiryo mendirikan bangsa berdasarkan hukum-hukum Islam. Kita next ke soal berikutnya. Tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan adalah, ingatnya tempat pembacaannya, A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, B. Rengas Dengklok, C. Jalan Imam Bonjol nomor 1, D. Lapangan Ikada, E. Museum Tugu Monumen Nasional atau Museum Tugu Monas. Jawabannya adalah A. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kita next ke soal berikutnya. Golput dalam pemilu merupakan contoh dari partisipasi. A. Apatis, B. Kreatif, C. Pasif, D. Aktif, E. Inovatif. Jawabannya adalah A. Apatis. Jadi golput itu merupakan sikap atau ini apatis. Kita next ke soal nomor 19. Asas ius sanguinis merupakan asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas A. Tempat kelahirannya, B. Asal-usul keturunannya, C. Sejarah hidupnya, D. Asal-usul kejadiannya, E. Agama yang dianutnya. Jawabannya adalah B. Asal-usul keturunannya. Ini biasanya terjadi pada wanita-wanita yang menikahi pria luar. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan tahap-tahap perjanjian internasional berikut. A. Negosiatif, B. Clarification, C. Signature, D. Lobby, E. Ratification. Berdasarkan urutan di atas, tahapan yang benar dalam membuat perjanjian internasional adalah nomor. Yang tadi ABC itu nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5. A. 1, 3, 5, B. 2, 4, 5, C. 1, 2, 3, D. 1, 3, 4, E. 3, 4, 5. Jawabannya adalah A. 1. Negosiatif, 3. Signature, 5. Ratifikasi. Kita next ke soal berikutnya. Penanaman modal asing diterapkan kolonial yang pemerintahan Belanda ternyata mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, yaitu A. Tumbuhnya golongan terpelajar, B. Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem uang, C. Timbulnya golongan buruh dan pengusaha, D. Terjadinya pengambil alihan tanah pedesaan, E. Tarif hidup dan tingkat sosial ekonomi masyarakat meningkat. Jawabannya adalah B. Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem uang semenjak Belanda mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Kita next ke soal berikutnya. Pada awal pemerintahan Orde Baru, perekonomian dan keuangan Indonesia sangat buruk.
Untuk itu diadakan pertempuran antara negara-negara kreditor di Tokyo pada tanggal 19 sampai 20 September 1966 yang isinya, ingat nih ya, negara kreditor di Tokyo. A. Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman dengan bunga rendah. B. Ada beberapa negara kreditor yang memberikan pinjaman tanpa bunga. C. Bunga rendah dibayar setelah 5 tahun dihitung sesudah penerimaan peminjaman. D. Bantuan pinjaman hendaknya dimanfaatkan untuk proyek irigasi. E. Persetujuan di kreditor negara-negara untuk menunda pembayaran utang Indonesia. Jawabannya adalah A. Indonesia mendapat bantuan pinjaman dengan bunga rendah. Kita next ke soal berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan politik divide et impera Belanda di Indonesia adalah sebagai berikut. Ingat nih ya, politik divide et impera ini politik adu domba. A. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. B. Belum terjalinnya rasa kerjasama, persatuan dan yang erat antara penguasa lokal. C. Kurang akrabnya hubungan antara pengusaha atau elit politik dengan rakyat Indonesia. D. Keangkuhan Belanda terhadap pengusaha lokal Indonesia. E. Rendahnya kesadaran politik pengusaha lokal Indonesia. Jawabannya adalah C. Kurang akrabnya hubungan antara pengusaha atau elit politik dengan rakyat Indonesia. Kita next ke soal berikutnya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan negara sepenuhnya di tangan rakyat dan dilakukan oleh, ingat nih ya, kedaulatan negara sepenuhnya di tangan rakyat dilakukan oleh A. Dewan Perwakilan Rakyat. B. Dewan Permusyawaratan Rakyat. C. Mahkamah Konstitusi. D. Presiden. E. TNI dan Polri. Jawabannya adalah B. Dewan Permusyawaratan Rakyat. Kita next ke soal berikutnya. Partisipasi warga negara untuk memilih anggota DPR disebut, ingat nih ya, partisipasi. A. Hak pilih aktif. B. Hak pilih pasif. C. Golongan publik. D. Opsi. E. Pemilu. Jawabannya adalah A. Hak pilih aktif. Kita next ke soal nomor 26. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Rechtsstaat tidak berdasar atas A. Lembaga negara. B. MPR. C. DPR. D. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan Belaka. D. Kedaulatan Belaka. E. Kedaulatan rakyat. Jawabannya adalah D. Kedaulatan Belaka. Tidak berdasarkan atas kedaulatan Belaka. Kita next ke soal berikutnya. Setelah 45 tahun sejak 2 Agustus 1945, Jerman terbagi dua. Pada tanggal 12 September 1990 diadakan penandatanganan rumusan pernyataan Jerman. Rumusan penyatuan Jerman, Keberhasilan penyatuan Jerman tidak lepas dari peran A. Belanda, B. Amerika Serikat, C. Uni Soviet, D. Inggris, E. Belgia. Jawabannya adalah A. Belanda. Tidak lepas dari peran Belanda ya, penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Kita next ke soal berikutnya. Batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah, ingatnya, biasanya kita menyebutnya dengan zona ZEE. A. 5 mil, B. 4 mil, C. 3 mil, D. 1 mil, E. 12 mil. Jawabannya adalah E. 12 mil. Kita ke soal berikutnya. DPR sedikitnya bersidang dalam setahun berapa kali? Ingatnya, DPR itu paling sedikit bersidang setahunnya berapa kali? A. 1 kali, B. 5 kali, C. 4 kali, D. 3 kali,
2 kali. Jawabannya adalah A. Jadi DPR itu paling sedikitnya atau sekurang-kurangnya bersidang 1 kali dalam setahun. Kita next ke soal berikutnya. Tujuan didirikan partai-partai politik sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah tujuannya nih ya. A. Memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. B. Agar bangsa Indonesia termasuk bangsa yang maju dan modern. C. Agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. D. Agar rakyat tidak mengecam pemerintahan pusat. E. Untuk memudahkan pemerintahan mengendalikan gejolak masyarakat. Jawabannya adalah A. Memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi tujuan awalnya didirikan partai politik itu adalah memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita next ke soal berikutnya. Bentuk negara kita menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Federasi, B. Parlementer, C. Presidensial, D. Republik, E. Kesatuan. Jawabannya adalah E. Kesatuan. Jadi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kita next ke soal nomor 32. Yang bukan merupakan lembaga pemerintahan non-departemen adalah, ingat nih ya, lembaga pemerintahan non-departemen. Badan Otorita Batam, B. Arsip Nasional Republik Indonesia, C. Lapan, D. Badan Standarisasi Nasional, E. Badan Narkotika Indonesia atau BNN. Jawabannya adalah B. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita next ke soal berikutnya. Jepang sebelum menyerah kepada sekutu mengalami peristiwa bom atom di Hiroshima pada tanggal, ingat nih ya, peristiwa bom atom Hiroshima terjadi pada tanggal A. 1 Agustus 1945, B. 7 Agustus 1945, C. 16 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945, E. 6 Agustus 1945. Jawabannya adalah E. Jadi bom atom Hiroshima itu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Kita next ke soal berikutnya. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah, kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah A. Tidak terbatas, B. Otoriter, C. Absolut, D. Bebas, E. Tak terbatas. Jawabannya adalah E. Tidak tak terbatas. Kita next ke soal berikutnya. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua mampu menumbuhkan semangat kaum muda untuk mendesak golongan tua agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa A. Bojong Kokosan, B. Pertempuran Surabaya, C. Insiden bendera di Hotel Yamato, D. Peristiwa Rengas Dengklok, E. Pertempuran Ambarawa. Jawabannya adalah D. Peristiwa Rengas Dengklok. Masih ingat gak ketika saat itu Soekarno diculik ke Rengas Dengklok supaya secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita next ke soal nomor 36. Suatu negara dari yang merupakan gabungan beberapa negara bagian merupakan pengertian bentuk negara. A. Protektorat, B. Serikat, C. Dominion, D. Uni, E. Kesatuan. Jawabannya adalah B. Negara Serikat. Kita next ke soal berikutnya. Dalam penyelesaian masalah Indonesia Belanda, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi jasa yang lebih dikenal dengan nama Komite Tiga Negara atau KTN.
Salah satu anggota KTN adalah, salah satu anggota Komite Tiga Negara tersebut adalah A. India, B. Mesir, C. Inggris, D. Uni Soviet, E. Belgia. Jawabannya adalah E. Belgia. Belgia merupakan salah satu anggota KTN. Kita next ke soal berikutnya. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan. Ingat ya, maksud perjuangan pergerakan Budi Utomo. A. Cita-cita bangsa. B. Persatuan dan kesatuan. C. Penghapusan kebodohan. D. Penghapusan feodalisme. E. Cita-cita kaum intelektual. Jawabannya adalah A. Cita-cita bangsa. Jadi perjuangan pergerakan Budi Utomo itu maksudnya adalah cita-cita bangsa, untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kita next ke soal berikutnya. Ciri khas dari negara kesatuan adalah, ingat ya, ciri khas dari negara kesatuan. Kepala negara dipilih oleh rakyat. B. Kekuasaan asli pada pemerintahan pusat. C. Warga negara mudah berpindah domisili. D. Kepala negara adalah presiden. E. Adanya konstitusi yang tertulis. Jawabannya adalah B. Kekuasaan asli ada pada pemerintahan pusat. Kita next ke soal berikutnya. Pemerintahan oleh seseorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang yang sangat jauh dari cita-cita tentang keadilan disebut. Nih, ingat ya, penguasa yang sewenang-wenang jauh dari cita-cita tentang keadilan sebuah negara. A. Oligarki. B. Monarki. C. Tirani. D. Aristokrasi. E. Demokrasi. Jawabannya adalah C. Pemerintahan tirani. Ingat ya, pemerintahan tirani dalam arti yang pemerintahan yang sewenang-wenang. Kita next ke soal berikutnya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada saat A. 17 Agustus 1945. B. Sidang BPUPKI. C. 14 Agustus 1945. D. Sumpah Pemuda. E. Kekalahan Jepang. Jawabannya adalah D. Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia pertama kali dikumandangkan pada saat Sumpah Pemuda. Kita next ke soal berikutnya. Suatu unsur yang membedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah, ingat ya, unsur yang membedakan bentuk negara dan kenegaraan adalah A. Rakyat negara. B. Kedaulatan. C. Kekayaan negara. D. Wilayah negara lain. E. Pengakuan dari negara. Jawabannya adalah A. Rakyat negara. Kita next ke soal nomor 43. Dibandingkan sistem demokrasi lain, ciri dari demokrasi Pancasila adalah mengutamakan, ingatnya intinya ciri demokrasi Pancasila adalah mengutamakan A. Aspirasi rakyat. B. Aklamasi mufakat. C. Suara terbanyak. D. Mayoritas peserta. E. Petunjuk pimpinan. Jawabannya adalah B. Aklamasi mufakat. Kita next ke soal nomor 44. Perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem pemerintahan negara Malaysia adalah, ingatnya, perbedaan sistem pemerintahan Malaysia dan negara Indonesia. Di Indonesia ada presiden, di Malaysia ada perdana menteri. A. Indonesia bersistem republik presidensial, sedangkan Malaysia sistem monarki parlementer. B. Perdana Menteri Malaysia memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden RI hanya sebagai simbol negara. C. Indonesia bersistem republik presidensil, sedangkan Malaysia bersistem monarki parlementer. D. Menteri di Indonesia dipilih oleh DPR, sedangkan menteri di Malaysia dipilih oleh Perdana Menteri. E. Raja Malaysia sebagai kepala negara, sedangkan Presiden RI sebagai kepala pemerintahan.
Jawabannya adalah C. Indonesia bersistem republik presidensil, sedangkan Malaysia bersistem monarki parlementer. Kita next ke soal nomor 45. Kelompok politik yang tumbuh dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan seperti partai politik, kelompok kepentingan, media massa, dan sebagainya disebut A. Suprastruktur politik, B. Sistem politik, C. Partisipasi politik, D. Infrastruktur politik, E. Partai politik. Jawabannya adalah D. Infrastruktur politik. Kita next ke soal berikutnya. Siapa yang menyusun Propenas? Ingat nih, siapa yang menyusun Propenas? A. DPR, B. Bappenas, C. MPR, D. Presiden, E. Presiden dan DPR. Jawabannya adalah C. Yang menyusun Propenas adalah MPR. Kita next ke soal nomor 47. BPUPKI digantikan suatu organisasi yang bernama A. TNI, B. PETA, C. Polri, D. HIRO, E. PPKI. Jawabannya adalah B. Jadi BPUPKI itu diganti namanya menjadi PETA. Kita next ke soal nomor 48. Peluncuran satelit Palapa C1 pada bulan Februari 1996 mempunyai fungsi sebagai A. Alat komunikasi antar daerah, B. Alat pemersatu antar suku bangsa, C. Penghasil devisa bagi negara, D. Pengendali laju pertumbuhan penduduk, E. Sarana komunikasi yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jawabannya adalah E. Sarana komunikasi yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi tujuan peluncuran satelit Palapa itu supaya kita bisa berkomunikasi seluruh Indonesia. Kita next ke soal nomor 49. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet mendorong negara-negara di benua Asia Afrika mencari alternatif untuk ikut memelihara perdamaian dunia dengan cara A. Mendirikan negara non-blok, B. Menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi antar negara Asia Afrika, C. Mengusulkan dibentuknya pasukan perdamaian PBB, D. Mendirikan ASEAN, E. Menolak dijadikannya pangkalan senjata nuklir dari kedua negara adik kuasa. Jawabannya adalah A. Mendirikan negara non-blok. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk ke dalamnya, negara non-blok, tidak berpihak kemanapun. Kita next ke soal terakhir ya, soal nomor 50. Realisasi dari politik luar negeri yang bebas aktif ialah keikutsertaan Indonesia sebagai misi perdamaian yang berperan aktif dalam pasukan keamanan PBB dengan mengirimkan kontingen Garuda 1 ke A. Kongo, B. Timur Tengah, C. Kamboja, D. Vietnam, E. Irak. Jawabannya adalah A. Kongo. Jadi pasukan Garuda itu dikirim ke Kongo. Kalau nggak salah saya sampai sekarang masih sampai pasukan Garuda keberapa. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan nanti supaya lulus soal CPNS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.